Waalaikumsalam. Silakan masuk, Kak. Kasih, Kak. Ya. Silakan duduk, Kak. Terima kasih, Kak. Ada apa ya, Kak, menemui saya? Saya mau konseling, Kak. Mau konseling. Kakak yang mengatur jadwal kita pada hari ini ya? Iya, Kak. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Baik. Perjalanan ke sini lancar? Alhamdulillah lancar, Kak. Kakak kuliah ya? Iya, Kak. Saya kuliah Jurusan apa? jurusan psikologi. Psikologi. Kalau saya jurusan BK, Kak. Apakah kakak pernah konseling sebelumnya? Belum pernah sama sekali, Kak. Belum pernah. Berarti kakak nggak tahu apa itu konseling, tujuan konseling, dan manfaat konseling ini ya? Iya, Kak. Oke, konseling, baik, saya akan menjelaskannya, yaitu konseling adalah salah satu layanan dasar dalam BK yang dilakukan oleh seorang yang profesional. Seperti saat ini saya sebagai konselor dan kakak sebagai kliennya. Seperti saya ini, yaitu secara tatap muka, face to face seperti ini. Tujuan konseling ini yaitu memendirikan kakak dalam permasalahan kakak atau mengatasi permasalahan kakak ini. Konseling ini sangat bermanfaat bagi kakak karena apa yang kakak pikirkan, apa yang kakak rasakan, kakak sampaikan kepada saya, dan mungkin hal-hal itu akan tidak mengganggu dalam kehidupan sehari-hari kakak. Nantinya kakak bercerita harus terbuka ya, jangan ada yang ditutupi dari saya. Dan mungkin apa yang kakak sampaikan ini tidak akan tersampaikan keluar dari ruangan ini nantinya. Mungkin saya akan selalu menjaga rahasia kakak. Apa kakak paham? Paham, Kak. Apa kita akan melanjutkan konseling ini? Lanjutkan, Kak. Oke. Kakak mau bercerita apa dengan saya? Bercerita tentang teman, Kak. Teman, bagaimana pertemanannya? Sebenarnya ada sesuatu yang membuat saya sangat khawatir, Kak. Khawatir kenapa itu? Saya sudah berteman dengan orang-orang di sekitar saya. Saya merasa mereka tidak mau berteman dan tertarik dengan saya, Kak. Tidak mau dia itu berteman dengan kakak ya? Iya, Kak. Apa kakak tidak merasa ada hal-hal yang membuat orang tuh tidak mau berteman dengan kakak terhadap diri kakak? Menurut saya tidak, Kak. Berarti mungkin kita terkadang sulit untuk memahami seseorang, bagaimana kita diterima, dan apa yang membuat orang itu tidak suka dengan kita ya. Iya, Kak. Berapa lama hal ini terjadi pada kakak?
Semenjak saya baru masuk kuliah sampai sekarang saya semester 4 masih merasakan hal itu, Kak. Oh, hal seperti apa itu? Hal yang sulit berteman, ya. Dan teman di dalam kelas ini hanya datang kepada saya saat dia membutuhkan saya saja. Berarti dia kalau berteman-teman sehari-hari ini tidak ada. Tidak ada, Kak. Seperti itu. Pentingnya kita memahami diri kita dulu ya Kak. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita meluangkan perasaan kita terhadap orang lain, bagaimana kita beraktivitas dengan orang lain. Mungkin apakah kakak tidak memahami bagaimana kakak terhadap orang lain itu? Saya mencoba berbicara dengan mereka dan mengajak mereka, Kak. Tapi mereka sering menolak atau mengabaikan saya. Saya merasa seperti tidak cocok dengan mereka. Seperti itu. Saya sangat memahami bagaimana situasi kakak dan apa yang kakak rasakan. Apakah kakak tidak merasa mungkin ada yang berbeda terhadap diri kakak, mungkin orang-orang itu menjauh dari kakak? Saya tidak yakin, saya tidak tahu mengapa mereka tidak menyukai saya. Saya merasa sedih dengan hal tersebut dan merasa kesepian dengan hal tersebut. Oke, mungkin ada beberapa strategi apa kakak mau mencobanya untuk agar kakak dapat mencari teman sejati kakak gitu. Ya, saya ingin mencoba. Saya ingin mencoba. Saya ingin memiliki teman-teman yang peduli tentang saya. Oke, mungkin kak, yang pertama mungkinnya kakak memahami diri kakak terlebih dahulu dan mungkin mencari aktivitas luar dari perkuliahan kakak ini. Misalnya apa yang kakak sukai dan apa yang kakak inginkan itu harus kakak pertamakan terlebih dahulu gitu. Saya suka bermain badminton, tetapi saya tidak terlalu bagus dalam hal itu. Mungkin kakak tidak perlu berpikir negatif terlebih dulu. Apa yang kakak lakukan, mencobanya, memfokuskannya apa yang kakak inginkan itu, dan jangan pokoknya kakak coba aja dulu, jangan memikirkan hal-hal yang di luar dari apa yang kakak lakukan ini. Terima kasih, saya akan mencobanya. Tapi apa yang harus saya lakukan jika mereka masih menolak saya? Jika itu terjadi, jika mereka menolak kakak jangan berkecil hati karena semua orang
Jika mereka masih menolak kakak, jangan berkecil hati, karena ingatlah bahwa tidak semua orang akan menjadi teman baik dalam hidup kakak. Teruslah mencoba bertemu orang baru dan menjalin hubungan. Kadang-kadang teman sejati bisa ditemukan di tempat yang tidak terduga. Jika perasaan kesepian dan kesedihmu terus berlanjut, penting untuk berbicara dengan orang dewasa yang kamu percayai, seperti orang tua atau guru atau teman atau guru. Baiklah, saya akan mencobanya. Terima kasih atas bantuannya, Kak. Ya. Oke Kak, karena waktu kita sudah di penghujung, apa yang dapat Kakak simpulkan dalam kegiatan konseling kita pada hari ini? Mungkin saya lebih memahami diri saya terlebih dahulu, Kak. Dan mencari aktivitas luar agar bisa menemukan teman. Dan jika hal ini tidak terjadi, saya akan berusaha untuk bercerita atau membagi perasaan ini kepada orang tua saya, Kak. Iya Kak, berarti bagaimana perasaan Kakak terhadap konseling kita pada saat ini? Alhamdulillah Kak, saya sudah merasa lega karena sudah meluapkan apa yang saya rasakan dan saya pikirkan pada selama ini, Kak. Keren. Oke Kak, karena waktu kita sudah habis, alangkah baiknya kita mengakhiri konseling pada hari ini ya Kak. Baik Kak, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya Kak. Ya. Dan nantinya Kakak dengan usaha ragu untuk melakukan konseling lagi kepada saya, Kak, hubungi nomor saya seperti yang biasa. Terima kasih ya Kak. Ya Kak, sama-sama.